Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Isra Mahendra dengan NIM 20051204060. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah internet. Yang pertama, untuk pendahuluan kita perlu mengenal apa itu internet. Jadi yang pertama adalah pengenalan internet. Internet adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet TCP or IP untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Ini juga merupakan jaringan dari jaringan yang terdiri dari jaringan privat, publik, akademik, bisnis, dan pemerintah lokal ke lingkup global, dihubungkan oleh beragam teknologi elektronik nirkabel dan jaringan optik. Internet membawa beragam sumber daya dan layanan informasi seperti dokumen hypertext yang saling terkait dan aplikasi World Wide Web atau WWW atau juga bisa disebut WWW, surat elektronik, telepon, dan berbagai berkas. Selanjutnya kita bisa masuk ke dalam sejarah awal internet. Sejarah internet dimulai dengan pengembangan komputer elektronik pada tahun 1950-an. Awal konsep tentang jaringan paket berasal dari beberapa laboratorium ilmu komputer di Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Departemen Pertahanan Amerika memberikan kontrak pada awal 1960-an untuk sistem jaringan paket, termasuk pengembangan ARPANET yang akan menjadi jaringan pertama yang menggunakan protokol internet. Jadi pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika mengembangkan ARPANET, yang dimana nanti ARPANET akan menjadi awal mulanya terbentuk sebuah jaringan protokol internet. Selanjutnya, jaringan paket switching seperti ARPANET, Mark I, DNPL di Inggris, Cyclades, Merit Network, TimeNet, dan Telenet telah dikembangkan pada akhir 1960-an dan awal 1970-an menggunakan berbagai protokol komunikasi. Khusus ARPANET telah menyebabkan pengembangan protokol untuk internet working. Protokol yang membuat beberapa jaringan yang terpisah bisa bergabung dalam satu jaringan. Ya, jaringan dari jaringan. Untuk selanjutnya kita membahas tentang perkembangan awal internet. Akses ke ARPANET diperluas pada tahun 1981 ketika National Science Foundation (NSF) didanai oleh Computer Science Network CSNET atau CSNIT pada tahun 1982. Protokol internet TCP or IP diperkenalkan sebagai protokol jaringan standar pada ARPANET. Pada awal 1980-an, NSF mendanai pendirian pusat superkomputer nasional di sejumlah perguruan tinggi dan dengan proyek NSFNet memberikan interkonektivitas pada tahun 1986 yang juga menciptakan akses jaringan untuk organisasi penelitian dan pendidikan ke lokasi superkomputer di Amerika Serikat. Internet Service Provider atau ISP mulai muncul pada akhir 1980-an. Pada tahun 1990, ARPANET dinonaktifkan sehingga membuat koneksi pribadi ke internet oleh entitas komersial menjadi meluas dengan cepat. Kemudian pada tahun 1995, NSFNet dinonaktifkan juga sehingga menghilangkan penghalang terakhir bagi penggunaan internet secara komersial.
globalisasi internet. Sejak pertengahan 1990-an, internet telah membawa dampak revolusioner pada aspek budaya dan perdagangan, termasuk bangkitnya komunikasi instan melalui email, pesan instan, panggilan telepon voice over internet protocol atau VoIP, panggilan video interaktif dua arah, dan World Wide Web dengan forum diskusinya, blog, jejaring sosial, dan situs belanja online. Komunitas peneliti dan pendidikan terus mengembangkan dan menggunakan jaringan canggih seperti Very High Speed Backbone Network Service atau VBNS milik NSF, Internet dan Nasional Lambda Rail. Hal ini meningkatkan jumlah data yang ditransmisikan pada kecepatan yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi melalui jaringan fiber optik yang beroperasi pada 1 GB per second, 10 GB per second, atau bisa lebih dari itu. Perkembangan internet menjadi alat komunikasi global bagi semua orang hampir berjalan dengan instan dalam sejarah. Pada tahun 1993, hanya 1% informasi yang mengalir melalui jaring internet. Kemudian pada tahun 2000 meningkat 51% dan lebih dari 97% informasi telah dikomunikasikan pada tahun 2007. Saat ini internet terus berkembang, didorong oleh sejumlah besar informasi online, perdagangan hiburan, dan jejaring sosial. Berikut referensi yang saya ambil untuk saya menyusun PPT. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.